Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam guru penggerak. Bersama saya Ilawati, CGP Kabupaten Cilacap, Angkatan 1 dari SMP Negeri 2 Kroya. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan praktik coaching Tirta. Sebagai coach, saya sendiri Ilawati, sedangkan coachee adalah Ikhlas Kurniati, murid kelas 9A. Adapun kasusnya, Ikhlas memiliki keinginan meneruskan pendidikan di SMA dan melanjutkan kuliah di jurusan bahasa asing. Cita-cita Ikhlas ingin menjadi penerjemah bahasa asing. Tetapi orang tuanya menginginkan dia melanjutkan ke SMK agar dia bisa langsung bekerja setelah lulus dari SMK. Kakak Ikhlas juga lulusan SMK dan juga sudah bekerja. Orang tua menginginkan Ikhlas seperti kakaknya. Hal ini menjadi masalah bagi Ikhlas. Pada saat saya akan melakukan praktik coaching Tirta bersama murid saya, pada hari itu kami mendapatkan pendampingan dari Bapak Mufid Masruhan SPD. Beliau memberikan banyak masukan kepada saya dan murid sebelum melakukan praktik coaching Tirta. Menyaksikan. Nanti habis ini bikin video ya dengan video coaching Tirta. Jadi gini kamu punya masalah apa satu, nah nanti bila tanya macam-macam gitu. Nanti ikuti saja alurnya. Itu kayak ngobrol biasa aja. Kayak ngobrol biasa aja. Kayak terjadi apa? Kayak curhat lah. Kayak curhat. Curhat lah, boleh kamu curhat apa? Masalah tentang apa? Boleh masalah pelajaran boleh, misalkan bila kalau nerangin nggak jelas misal, nah ya boleh. Terus misalkan ada Bu, saya kok kalau mau ikut pelajaran kok males ya misal, kenapa ya? Nah itu juga boleh. Pokoknya nanti masalah apa? Ya kamu menentukan satu aja, nggak satu masalah aja ya. Mengganggu apa? Yang ganjel sedang ganjel lah. Ini kira-kira apa? Urusan sekolah gitu boleh. Nanti ngobrol bareng saya tapi nanti ya. Ya Bibi. Sama saya. Ngarang-ngarang cerita gitu. Orang-orang saya, gue kayak real sih terjadi bener-bener terjadi nang kowe gitu. Kayak gue pengen cerita ngomong tapi gue angel ya gitu loh. Cuman yang bingung mikir masalah apa gitu. Karena antara kakek masalah kalau bingung cara ngomongnya. Mbak Ikhlas nih, kita kan lagi santai ya Mbak. Kelihatannya wajahnya ada yang dipikirin. Ya ada lah. Apa? Mengganggu pikiran gitu? Lumayan mengganggu. Emang masalah apa? Jadi aku kan niatnya pengen masuk SMA. Nanti habis SMA tuh kuliah. Tapi orang tua itu bilangnya aku harus masuk SMK. Terus aku nggak boleh kuliah gitu. Terus aku mikirnya kayak, berarti kalau aku nggak kuliah, kan katanya kalau kuliah itu peluang kerja itu lebih mudah daripada yang nggak kuliah. Terus kalau misalnya kuliah juga kan yang SMA itu lebih gampang maksudnya daripada yang SMK, karena kalau SMK itu kan rata-rata anak-anaknya mikirnya habis lulus sekolah langsung kerja. Terus juga kalau SMK kan habis lulus itu biasanya ada beberapa siswa yang langsung disalurin kerja gitu loh. Nah orang tua aku itu pengennya aku yang kayak gitu, tapi aku pengennya kuliah dulu buat matangin ilmu gitu lah istilahnya. Ya. Mbak Ikhlas, berarti di sini orang tua keberatan kamu kuliah. Iya. Orang tuamu maunya kamu masuk SMK. Padahal
kamu maunya masuk SMA supaya setelah SMA kamu bisa punya peluang melanjutkan kuliah. Terus alasan orang tuamu menyuruh kamu masuk SMK kenapa? Ya nanti kalau aku habis lulus SMK itu langsung kerja, jadi aku kayak ngeringanin beban orang tua gitu loh. Oh, jadi Mbak Ikhlas, orang tua Mbak Ikhlas ingin supaya Mbak Ikhlas melanjutkan ke SMK karena supaya Mbak Ikhlas nanti bisa langsung bekerja. Iya. Terus sekarang Ibu tanya, Ibu ingin tahu memang alasan orang tua Mbak Ikhlas supaya Mbak Ikhlas melanjutkan ke SMK apa? Karena yang pertama itu kakak juga dulu alumni SMK. Terus kan kalau SMK tangga-tangga kan rata-rata SMK gitu, rata-rata udah kerja. Dan juga katanya penghasilannya lumayan, makanya orang tua pengen aku masuk SMK gitu. Juga ngebantu orang tua sih Bu, saya ngebantu orang tua. Mbak Ikhlas punya adik enggak? Nggak punya. Nggak punya, berarti bungsu? Iya. Iya. Terus kira-kira orang tua repot nggak membiayai Mbak Ikhlas? Untuk sekarang yang sepengamatan saya sih nggak terlalu. Nggak terlalu. Tetapi orang tua inginnya Mbak Ikhlas melanjutkan ke SMK ya? Iya. Kalau misal orang tua Mbak Ikhlas tidak repot membiayai Mbak Ikhlas pernah melakukan sesuatu nggak untuk bisa saya ingin melanjutkan ke SMA gitu? Sempat ngeyakinin ke orang tua, tapi orang tua udah bilang gitu, jadi ya aku ikutin gitu. Oh, berarti orang tuanya Mbak Ikhlas sudah yakin kalau Mbak Ikhlas harus melanjutkan ke SMK. Iya. Gitu. Nah sekarang yang dirasakan kamu apa? Ingin melanjutkan ke SMA atau melanjutkan ke SMK? Kalau yang dirasa sekarang itu lebih condong ke SMK, soalnya orang tua udah kayak tiap hari bilang gitu, kamu harus masuk SMK, ada SMA kayak gini gitu. Jadi kayak rasa aku pengen masuk SMA itu kuliah udah lama-lama pudar gitu loh Bu. Terus sebetulnya kenapa sih kamu ingin melanjutkan ke SMA? Yang pertama faktor aku pengen kuliah, yang kedua juga kan kalau di SMA itu lebih condong ke teori daripada praktek. Kalau aku itu cenderung lebih suka kayak baca atau mendengarin guru gitu daripada aku langsung praktek. Soalnya kalau praktek itu kayak masih rada-rada bingung gitu. Kalau praktek masih rada bingung. Selama ini yang kamu tahu tentang SMK itu apa? Kalau tadi SMA kan sudah ada bayangan, SMA itu seperti ini. Kalau yang Mbak Ikhlas tahu tentang SMK apa sih? Kalau SMK itu kan ya sama hampir mirip kayak SMA, cuma lebih jurusannya itu rata-rata teknik. Terus yang pertama yang kedua itu kebanyakan muridnya cowok. Aku jujur kayak lingkungan kebanyakan cowok itu masih rada-rada risih gitu loh Bu. Sebentar, kamu punya teman nggak yang SMK atau tetangga murid SMK tapi perempuan? Ada. Terus dia ngambil jurusan apa di SMK-nya? Ada yang ngambil ekonomi, ada yang ngambil multimedia, ada yang ngambil komputer jaringan gitu. Berarti banyak dong jurusan SMK untuk cewek. Iya, sebenarnya banyak, cuma masih belum terlalu minat gitu loh. Sebetulnya minatnya kamu di bidang apa sih Mbak Ikhlas? Kalau buat masuk SMA, pokoknya minat kamu aja itu. Kepinginnya minat maksudnya yang kamu sukai di sini di hidup kamu itu apa? kalau nggak ke bahasa ya sosial. Kalau nggak ke bahasa, sosial gitu. Sosial itu maksudnya cita-cita kamu jadi apa? Translator berarti menerjemahkan. Iya. Kamu suka bahasa apa? Bahasa Inggris, bahasa Jepang. Bahasa Inggris, bahasa Jepang. Terus bahasa Inggris kamu sudah seberapa jauh? Ya mungkin untuk tingkatan anak SMP udah lumayan, tapi kalau mau dibandingin sama yang lebih ya masih ketinggalan. Iya. Berarti di sini kamu sudah punya keyakinan kalau kamu memang ingin menjadi seorang ahli bahasa gitu ya, yang bisa menerjemahkan gitu maksudnya, menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau sebaliknya, atau dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Berarti minat kamu memang di situ. Iya. Gitu. Nah, terus sekarang begini, sekarang
misal ya, kamu menemui masalah kamu bahwa orang tua kamu nggak mau kamu melanjutkan ke SMA, melanjutkannya ke SMK gitu. Bisa nggak sih dari SMK melanjutkan ke sekolah bahasa gitu? Kamu pernah mencari tahu tidak? Kalau sekolah bahasa itu belum pernah nyari sih. Tapi kalau dari SMK langsung ke kuliah itu aku udah lumayan sering nyari. Enggak, maksudnya kamu pernah mencari tahu bahwa untuk masuk ke kuliah di fakultas bahasa gitu ya, di fakultas bahasa atau jurusan bahasa Inggris, fakultas sastra jurusan bahasa Inggris gitu ya, itu lulusan dari apa yang bisa masuk itu kamu sudah pernah mencari tahu belum? Sudah sebelumnya. Terus jurusannya atau lulusan apa yang bisa mendaftar situ? SMA bisa, SMK juga bisa. Nah, kan SMK bisa. Tinggal meyakinkan orang tua sih, sama mungkin bakalan nyari beasiswa juga. Iya, maksudnya gini. Jadi tadi kan permasalahannya kamu ingin melanjutkan kuliah sampai ngambil jurusan bahasa ya, bahasa Inggris misal atau enggak bahasa Jepang, karena terkait dengan cita-cita kamu ingin menjadi translator itu tadi, jadi menerjemahkan bahasa asing ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Nah, di sisi lain orang tua kamu ingin melanjutkan ke SMK. Nah, sekarang kamu tadi mengatakan, Bu, kalau ternyata untuk melanjutkan ke fakultas itu boleh kok jurusan SMK ya, bisa masuk ke situ. Nah, berarti sekarang kamu ada bayangan nggak ini bisa lulusan SMK melanjutkan ke perguruan tinggi? Jadi kira-kira kamu ada bayangan nggak besok yang mau dilakukan itu apa? Kalau sekarang belum ada sih. Enggak, gini loh, kan tadi kamu sudah ada loh, SMK bisa diterima di fakultas bahasa, iya tidak? Nah, berarti kamu sekarang coba pikirkan, berarti besok yang harus saya lakukan apa gitu? Ada bayangan nggak? Kan artinya nggak masalah kan kamu melanjutkan ke SMK kan? Iya. Jadi kira-kira besok kamu lulus SMP ini mau melakukan apa dulu? Mungkin lebih banyak ke belajarnya sih. Maksudnya mau melanjutkan ke SMK atau SMA? Ke SMK, soalnya udah itu juga sih. Berarti mau melanjutkan ke SMK ya. Nah, setelah ke SMK masih bisa meneruskan ke nanti kalau lulus. Kira-kira langkah berikutnya apa supaya cita-cita kamu terwujud? Paling belajar lebih sama buat ambil SNM atau STM, paling itu sih. Untuk sekarang mengambil les? Iya. Les yang terkait dengan bahasa atau bagaimana? Les yang terkait masuk ke fakultas. Jurusan bahasa? Iya. Ya, jadi coba diulangi. Setelah SMA setelah SMK saya ingin belajar lebih untuk mengambil SNMPTN atau SBMPTN. Yang jurusannya? Yang terkait dengan jurusan bahasa atau Fakultas Ilmu Budaya. Berarti itu yang supaya nanti cita-citamu terwujud ya? Iya. Ya. Terus itu kan jangka panjang, ya jangka panjang. Terus sekarang kamu masih SMP kelas 9. Nah, SMP sekarang ya, langkah yang apa yang rencana yang akan kamu lakukan yang nyata gitu sekarang itu apa? Manajemen waktu buat belajar. Manajemen waktu buat belajar. Terus terkait dengan orang tua ada nggak? Kalau orang tua ya paling ngeyakinin lagi sih. Meyakinkan orang tua untuk apa? Buat kalau aku itu bisa masuk ke kuliah walaupun SMK gitu. Oh ya, jadi walaupun SMK nanti tetap ingin melanjutkan kuliah gitu ya. Terus kalau misal nanti kamu tadi sudah mengatakan langkahnya ya, jadi dari SMP terus nanti masuk SMK, dari SMK terus nanti melanjutkan kuliah di jurusan bahasa ya. Terus kira-kira kamu punya kira-kira orang yang bisa membantu kamu melaksanakan itu siapa? Mungkin diri sendiri sama kakak, atau kalau orang lain siapa? Orang lain mungkin kakak sih. Kakak. Selain kakak
Nah itu sih Bu. Orang tua? Orang tua kalau buat kuliah Ya pokoknya selama mewujudkan cita-cita kamu itu yang bisa membantu kamu siapa saja orangnya? orang tua, ibu terutama sama kakak. Kakak itu fungsinya di mana? Kakak? Buat kayak ngasih semangat aku buat belajar gitu. Terus kalau ada kekurangan apa gitu, entah itu biaya ataupun kayak aku nggak paham sama suatu materi, aku biasanya ke kakak gitu. Oh iya. Terus kalau ibu? Ibu lebih ke ekonomi sih. Oh ekonomi, jadi bantuan ya. Iya. Terus jadi yang orang yang kiranya paling bisa membantu kamu itu adalah kakak sama ibu ya. Berarti rencananya kamu di sini sudah mantap setelah SMP mau melanjutkan ke SMK karena itu yang sudah diarahkan oleh orang tua dan ternyata jurusan itu juga tadi kamu mengatakan bisa kok diterima di perguruan tinggi ya yang jurusannya bahasa gitu kan ya saya pikir itu rencana yang bagus sudah yakin ya sudah yakin. Nah kalau sudah yakin sudah plong jadi sekarang udah ada masalah nggak ada masalah lagi berarti sudah nggak ada masalah lagi ya berarti udah merasa yakin ya ikhlas ya. Terima kasih ya waktunya ya. Demikian tadi praktik coaching Tirta yang saya lakukan bersama murid saya kelas 9 yaitu Mbak Ikhlas Kurniati. Jujur saya tidak mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ikhlas. Dan ternyata pada saat praktik coaching Tirta semua mengalir begitu saja. Terkadang saya harus memikirkan di tengah-tengah saat praktik coaching Tirta ini berlangsung, apa pertanyaan yang harus saya ajukan, apa pertanyaan yang harus saya ajukan. Memang beberapa kali saya melihat pada daftar pertanyaan yang biasa diajukan dalam proses coaching Tirta. Tetapi selebihnya semua mengalir begitu lancar. Dan saya melihat Mbak Ikhlas juga sangat kooperatif, sangat responsif, dan memang awalnya dia merasa bingung ketika saya tanya mau mempersiapkan masalah apa, kemudian tiba-tiba ide muncul di kepalanya yang saat ini sangat membebani perasaannya adalah kemauan orang tuanya yang menginginkan dia melanjutkan ke SMK. Sementara dia berpikir dengan melanjutkan ke SMK, dia tidak bisa melanjutkan kuliah di jurusan bahasa. Tetapi alhamdulillah di akhir coaching semua bisa terselesaikan dengan baik. Dan sekali lagi saya juga mohon maaf apabila di tengah-tengah praktik coaching yang saya lakukan dengan cara yang sangat sederhana dengan menggunakan alat perekam dari video pada handphone saya, ternyata tanpa saya sadari saat perekaman ada suara telepon yang masuk dan itu mengganggu proses perekaman yang kami ketahui di saat akhir. Jadi mohon maaf sekali lagi. Selebihnya kami mengucapkan terima kasih atas bantuan murid saya dan dukungan pada Bapak Mufid yang pada saat menjelang praktik coaching Tirta ini beliau berkunjung untuk melakukan pendampingan di sekolah saya. Demikian, terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.